Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sri Endah Umiati dan teman saya Aprilia Chandra Maharani. Pada video kali ini kami akan memaparkan tentang SDGs yang ke-6, yaitu air minum dan sanitasi. Adapun tujuan dari SDGs yang ke-6 adalah menyediakan akses air minum, serta menyediakan akses sanitasi yang memadai dan merata pada tahun 2030. Adapun prinsip SDGs yang ke-6, 1. Universal. Target ini ditunjukkan untuk seluruh lapisan masyarakat. Yang kedua, ada equitable atau prinsip untuk menghilangkan kesenjangan antar masyarakat, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, miskin maupun kaya. Yang ketiga ada safely managed, di mana kita akan mendapatkan akses air minum dan sanitasi yang aman. Yang keempat ada affordable, di mana setiap masyarakat dapat menjangkau akses air minum dan sanitasi. Yang terakhir, for all, cocok untuk semua individu dengan segala keterbatasan. Air merupakan kebutuhan dasar manusia yang dapat digunakan untuk minum, mandi, industri, dan juga rekreasi. Tetapi, semakin berjalannya waktu, pasokan air bersih semakin berkurang. Menurut Badan Kesehatan Dunia, 1/4 dari kematian anak di bawah usia 5 tahun disebabkan oleh air dan udara yang kotor. Hasil penelitian memprediksi terdapat 11 negara yang akan kehabisan air minum di tahun 2030 mendatang. Padahal, penyediaan air bersih sudah dijamin pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa permasalahan yang timbul berkaitan dengan akses air bersih dan sanitasi di Indonesia. Saya ingin sampaikan ada beberapa masalah bangsa sekarang. Jadi sanitasi kita, improve sanitation kita itu paling buruk di ASEAN. Akses terhadap safe water itu kita nomor 2 paling rendah dari ASEAN. Tidak apa-apa kita tidak bangun jalan di rumah kita. Tidak apa-apa kita tidak hutang dulu ke bank atau tetangga kita. Yang penting kita perbaiki sanitasi kita. Sebenarnya stunting ini bukan hanya masalah kesehatan, tapi juga masalah sanitasi. Karena itu kami yakin ke depan kita bisa menurunkan sampai 10%. Indonesia adalah negara kelima dengan cadangan sumber air terbesar di dunia. Namun ironisnya, Indonesia sendiri tidak memiliki pemetaan yang memadai terhadap cadangan air. Sedikitnya 12 desa di Pasuruan, Jawa Timur mengalami krisis air bersih sejak 2 bulan terakhir. Tidak luput dari Mereka masalah terpaksa kebutuhan keluar primer demi bagi mendapat masyarakat. air bersih untuk Salah satunya kebutuhan adalah dasar. krisis air Sementara bersih. itu, BPBD Kabupaten memperingati untuk Hari Air memenuhi Sedunia, kebutuhan kami warga. Seperti inilah kondisi antrian warga untuk mendapatkan air bersih di Dusun Watu Gede, Kecamatan Wonogiri, Pasuruan. Air bersih selalu saja menjadi permasalahan yang tidak pernah terselesaikan, yang menyebabkan Indonesia mengalami krisis air bersih. Akses sanitasi seperti air bersih dan MCK masih menjadi salah satu pekerjaan rumah pemerintah Indonesia.
Penyediaan sanitasi hingga saat ini masih mendapat rapor merah. Data terakhir dari Kementerian Kesehatan, masih ada 1 dari 4 keluarga di Indonesia yang belum memiliki akses sanitasi dan air bersih yang layak. Angka ini tentu masih jauh dari target pemerintah untuk mewujudkan akses sanitasi dan air bersih universal pada akhir tahun ini. Ketiadaan sanitasi ini juga mendorong perilaku buang air besar sembarang atau BABS yang pada akhirnya berkontribusi pada pencemaran sumber daya air. Sungai Citarum adalah sungai yang paling tercemar di Indonesia. Jutaan orang bergantung pada sungai ini. Sekitar 2.000 pabrik berdiri di bantaran sungai, 3 waduk PLTA di alirannya, dan penggundulan hutan yang berlangsung besar di wilayah hulu. Banyak sekali masyarakat membuang sampah di bantaran sungai ini. Pabrik-pabrik membuang limbah sebanyak 280 ton yang sangat mencemari sungai ini. Oleh karena itu, pemerintah harus bergerak cepat dalam penanganan kasus tersebut agar sungai kembali bersih. Dampak air bersih dan sanitasi yang buruk dalam kesehatan. Dampak dari tidak adanya air bersih mulai dari dehidrasi, penyakit kulit, gangguan otak, gangguan pencernaan, dan gangguan fungsi ginjal. Bahkan, 1,7 anak meninggal akibat diare yang disebabkan oleh air yang tercemar. Kementerian Kesehatan juga menemukan adanya korelasi antara akses sanitasi yang baik dengan tingkat stunting atau pengkerdilan tubuh anak-anak. Hal ini terlihat dari hasil riset kesehatan dasar yang dilakukan Kemenkes di wilayah dengan akses sanitasi dan hubungannya dengan tingkat stunting yang dialami anak-anak di wilayah tersebut. Penyakit yang disebabkan oleh air dan sanitasi yang buruk adalah: yang pertama, penyakit disentri. Penyakit disentri adalah radang usus yang menyebabkan sakit perut hingga diare. Disentri biasanya berlangsung selama 3-7 hari, ditandai dengan mual, muntah, serta demam. Nah, penyebab disentri ini karena keterbatasan air bersih atau buruknya pembuangan limbah. Selain itu, bisa juga karena kurangnya kesadaran untuk tetap menjaga kebersihan diri. Disentri dapat disebabkan oleh 2 bakteri, yaitu Shigella dan Entamoeba-histolytica. Gejala penyakit ini dapat muncul dalam skala ringan hingga berat. Disentri bisa dicegah loh, yaitu dengan cara membiasakan diri dengan pola hidup bersih. Contoh yang paling sederhana adalah dengan mencuci tangan dengan sabun setelah dari toilet dan sebelum makan. Selain itu, sebisa mungkin hindari kontak langsung dengan pengidap disentri. Penyakit yang kedua adalah stunting. Penyebab utama balita stunting adalah anak-anak sering terkena diare. Akibatnya, gizi anak terkuras. Selain itu, gizi yang tersisa habis terpakai melawan penyakit. Ususnya pun sulit mencerna asupan gizi. Stunting adalah kekurangan gizi kronis pada balita yang ditandai kondisi badan lebih pendek dari standar panjang atau tinggi seumurannya. Balita stunting mudah sakit, perkembangan otaknya terhambat. Kelak, di sekolah sulit berprestasi. Ketika dewasa, anak stunting berpenghasilan 20% lebih kecil dibanding dengan anak tumbuh optimal. Kerugian ekonomi negara akibat stunting mencapai 3% dari produk domestik bruto atau sekitar 300 triliun rupiah per tahun. Melihat permasalahan tersebut,
Pemerintah berjuang untuk mencapai tujuan ke-6 SDGs, yaitu air bersih dan sanitasi untuk semua pada tahun 2030. Adapun solusinya adalah yang pertama, bagi kita yang masih bisa menikmati air bersih, tentu kita harus berhemat. Yang kedua, menghimbau masyarakat untuk tidak membuang sampah sembarangan, serta menyadarkan pihak industri untuk tidak membuang limbahnya ke sungai. Yang ketiga, pemerintah seharusnya juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dapat membantu menyelesaikan masalah ini, seperti menindak tegas kepada siapapun yang membuang sampah sembarangan, serta memberi denda kepada industri-industri yang membuang limbahnya ke sungai. Yang keempat, membuat teknologi yang dapat mengoptimalkan akses air bersih ke seluruh daerah di Indonesia. Dan yang terakhir, supaya terhindar dari ancaman kesehatan, penuhi kebutuhan air bersih setiap hari. Bisa dimulai dengan minum air putih 8 gelas per hari. Solusi tersebut diharapkan dapat dilakukan agar Indonesia mencapai target SDGs yang ke-6. Indonesia menargetkan 100% akses air minum layak, termasuk 15% akses air minum aman pada tahun 2024 dan 45% air minum aman pada tahun 2030, serta 90% akses sanitasi layak, termasuk 20% akses sanitasi aman tahun 2024. Lalu, pemerintah Indonesia mengindikasikan pencapaian target 54% akses sanitasi aman di tahun 2030. Ayo, kita sukseskan program Sustainable Development Goals yang ke-6, agar tercipta lingkungan yang aman, nyaman bagi generasi mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.